Perkenalkan, nama saya Nur Faizal Lesmana dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Riana Bagaskorowati. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Apa yang dimaksud dengan teori belajar? Teori belajar adalah suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Lalu selanjutnya di sini ada 4 teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang kedua ada teori belajar kognitivistik, yang ketiga ada teori belajar konstruktivistik, dan yang terakhir ada teori belajar humanistik. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang dimana menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan perilaku karena interaksi antara stimulus dan respon atau respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk berperilaku dengan cara yang baru. Seperti seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penerapan teori behavioristik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Lalu yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru segera memperbaiki. Lalu selanjutnya ada teori belajar kognitivistik, yang dimana teori ini mengatakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek psikologis lainnya. Selanjutnya di sini ada teori Piaget mengenai kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi: yang pertama, tahap sensori motorik yang berumur 0-2 tahun. Perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan dengan selangkah demi selangkah. Yang kedua, ada tahap praoperasional yang berumur 2-7 atau 8 tahun. Penggunaan simbol atau tanda bahasa dan dimulai berkembangnya konsep intuitif. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret yang berumur 7 atau 8-12 tahun. Yang dimana sudah menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya kekekalan. Lalu yang terakhir ada tahap operasional formal yang berumur 11 atau 12 sampai 18 tahun, yang dimana sudah mampu berpikir abstrak dan logis menggunakan pola berpikir. Selanjutnya ada penerapan teori kognitif menurut Piaget, yang dimana bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Selain itu, bisa memberikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya, dan juga di dalam kelas, anak hendaknya diberikan peluang untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya ada teori pembelajaran konstruktivistik, yang dimana teori ini lebih menekankan kepada proses dan kebebasan dalam mengeksplorasi pengetahuan dan usaha dalam membangun pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan kepada siswa untuk belajar, menemukan kompetensi diri mereka sendiri secara mandiri. Teori ini memberikan keaktifan kepada siswa untuk belajar menemukan kompetensi mereka sendiri, pengetahuan, atau teknologi, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Lalu selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penerapan teori konstruktivistik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Lalu yang kedua, anak diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi anak yang lebih kreatif dan imajinatif. Lalu yang ketiga, lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar anak bisa belajar dengan maksimal. Dan yang terakhir, anak diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Lalu teori terakhir di sini ada teori humanistik,
yang dimana teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian anak dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh anak. Kemampuan positif ini akan membangun atau mengembangkan emosi positif pada anak. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori humanistik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar tercapai. Lalu yang kedua, guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari anak yang memberitahukan bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Lalu yang ketiga, dalam teori ini, guru sangat berperan sebagai fasilitator yang dimana guru diharuskan memberikan perhatian kepada anak dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang keempat, ketika guru berperan sebagai fasilitator, guru harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya. Dengan mengenali diri dan mengetahui kelemahan-kelemahannya, maka saat mengajar akan lebih tenang. Dan yang terakhir, guru ditugaskan untuk mengetahui keinginan dari setiap anak, karena keinginan-keinginan yang ada pada setiap anak dapat menambah kekuatan dan mendorong semangat belajar. Sekian video dari saya mengenai teori belajar pada anak usia dini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.